Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi masih dengan materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ya, jadi untuk kali ini itu bagian kedua mengenai faktor integrasi mu yang merupakan fungsi dalam variabel x dan y. Ya, jadi ini untuk bagian yang ketiga ya. Yang ketiga untuk fungsi mu yang merupakan fungsi dalam parabol x dan y. Jadi untuk bagian yang kedua di sini bagian B, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas untuk bagian A ya, untuk mu sebagai faktor integrasi yang terdiri dari dua variabel. Jadi untuk bagian B-nya itu misalkan jadi untuk bagian B-nya itu mengenai faktor integrasi dari mu yaitu misalkan diberikan sebuah PD tak eksak ya, m dx ditambah dengan m dy ini sama dengan 0 ya. Jadi jika PD tak eksak ini itu dapat ya, dapat diubah menjadi atau dapat kita jabarkan menjadi bentuk y dikali dengan fungsi fxy ya, kemudian dx, kemudian ditambah dengan x dikali dengan fungsi gxy, jadi gxy dy ini sama dengan 0 ya, jadi ini sama dengan 0 dan nilai fungsi fxy itu tidak sama dengan nilai fungsi gxy, maka diperoleh faktor integrasi dalam hal ini adalah fungsi mu itu sama dengan 1/xm dikurang dengan yn ya, dimana nilai daripada xm dikurang yn itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini kondisi untuk bagian yang kedua mengenai faktor integrasi dari mu yang terdiri dari dua variabel ya. Jadi ketika PD yang diberikan itu dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi perhatikan bentuknya. Bagian yang pertama ya, ini bersesuaian dengan bagian m dx, jadi m nya kita ubah menjadi y dikali fungsi fxy, kemudian n nya kita ubah menjadi x dikali fungsi gxy ya, dimana fungsi f tidak sama dengan fungsi g, maka faktor integrasi yang diberikan itu ini ya. Jadi mu sama dengan 1/xm dikurang gn, dimana xm dikurang gn itu tidak sama dengan 0 ya. Oke, jadi perhatikan di sana bentuknya untuk fungsi f dengan g di sana itu dia parabolnya dalam bentuk xy, artinya nanti rumus f dan g itu di dalam rumusnya itu variabel x dengan y itu selalu dikalikan ya. Sebagai contoh misalnya untuk fungsi fxy, jadi dia bentuknya seperti ini. Misalkan fxy itu misalnya di sini x y kuadrat ditambah sin xy dikurang misalkan di sini len xy. Jadi penulisan fungsi seperti ini fxy itu artinya bahwa dalam bentuknya nanti variabel x dan y itu selalu dikalikan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi xy dikuadratkan jadi di sini xy, di sini xy, di sini xy ya. Jadi ini serupa dengan fungsi gxy, dia juga memiliki bentuk yang demikian ya, di mana variabel x dan y itu setiap kali muncul itu maka keduanya selalu dikalikan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa faktor integrasi yang diberikan ini yaitu mu itu mu yang ini dengan rumus yang demikian itu merupakan faktor integrasi dari m
dx ditambah n dy sama dengan 0 dengan kondisinya seperti ini ya. Jadi sebelum kita bahas contoh soalnya, terlebih dahulu kita akan menunjukkan bahwa mu ini merupakan faktor integrasi dari PD tersebut ya. Oke. Nah, teman-teman ingat bagaimana sebuah fungsi mu itu dapat dikatakan sebagai faktor integrasi dari suatu PD. Syaratnya itu ketika mu ini dikalikan pada PD ini, masing-masing ruas pada PD ini, maka PD baru yang dihasilkan itu merupakan PD eksak. Ya, jadi jika terpenuhi demikian, maka mu dapat dikatakan sebagai faktor integrasi daripada PD tersebut. PD ini yang kita maksud ya. Jadi kita lakukan hal tersebut. Yang pertama, mu kita kalikan ke sini. Ya, jadi mu sama dengan ini. Oke, jadi kita kalikan. Jadi kita tuliskan saja langsung ya. Jadi M per XM dikurang YN dx kemudian ditambah dengan N per XM dikurang dengan YN dy. Ruas kanan juga dikali dengan mu sama dengan ini, maka dia hasilnya tetap sama dengan 0 ya. Jadi kita bentuk PD baru ini, jadi kita beri keterangan PD baru ya. Jadi PD baru ini diperoleh dengan cara mengalihkan U pada masing-masing ruas dari PD tersebut sehingga menghasilkan PD baru ini. Jadi PD baru ini selanjutnya akan ditunjukkan bahwa PD yang terbentuk ini itu merupakan PD eksak. Jadi syaratnya PD eksak, teman-teman ingat kembali bahwa turunan bagian ini terhadap Y itu sama dengan turunan bagian ini terhadap X ya. Oke, nah selanjutnya kita perhatikan hubungannya di sini pada bagian keterangannya di sini ya. Kita lihat di sini, ini PD yang pertama ini dengan PD yang kedua ini merupakan dua PD yang sama. Nah di sini kita bisa melihat bahwa dari bentuk tersebut berarti M itu dia sama dengan, jadi M itu bagian yang dikalikan dengan dx itu sama dengan bagian di sini yang dikalikan dengan dx, berarti ini yang sebagai M ya, yaitu Y dikali dengan fungsi fx ya, ini sebagai M nya. Kemudian untuk N nya sendiri yaitu bagian yang dikalikan dengan dy, berarti pada bentuk PD yang kedua ini yang ini sebagai N ya, jadi N itu sama dengan X dikali fungsi G dalam variabel XY. Oke, nah selanjutnya agar menyederhanakan penulisan, kita singkat saja untuk fungsi fx y itu kita singkat dia menjadi penulisannya f saja. Kemudian untuk fungsi gx y itu kita singkat menjadi fungsi g saja ya. Jadi teman-teman pahami bahwa f itu yang kita maksud adalah ini, begitupun dengan g yang kita maksud adalah ini ya. Jadi itu untuk menyederhanakan penulisan. Berarti dari situ gini kita peroleh bahwa m itu sama dengan yf, kemudian n itu sama dengan xg ya. Oke, nah selanjutnya bentuk ini dengan ini itu kita ubah dalam bentuk fungsi f dan g ya. Jadi m nya itu sama dengan y dikali f, kemudian n nya itu sama dengan x dikali g ya. Jadi kita langkah yang pertama kita langsung saja tuliskan bentuk ini, kemudian kita substitusi kedua bentuk ini ya. Jadi yang pertama kita tuliskan untuk bentuk M per XM dikurang dengan YN. Berarti dia di sini sama dengan M-nya itu adalah Y dikali fungsi F per yang bagian penyebut X dikali M. Berarti bagian ini dikali dengan M. Berarti di sini XYF dikurang dengan YN. Berarti N-nya adalah X kali G. Berarti X YG ya, itu bentuk daripada ini. Nah ini dari bentuk ini, jadi di sini yang terakhir adalah YG ya, jadi X YG.
Oke. Nah, dari sini bentuk ini dapat kita sederhanakan karena pada bagian di atas ada Y, bagian di bawah juga di sini Y, di sini Y, berarti Y tersebut dapat kita coret sehingga bentuk ini dapat disederhanakan menjadi F per XF ya. Jadi di sini juga ada X-nya, di sini juga ada, berarti dapat dikeluarkan menjadi X dikali F dikurang G. Oke, jadi ini bentuk dari M per XM dikurang YN ya, ya. Dia sama dengan F per X dikali F dikurang G. Nah, sekarang perhatikan bahwa bentuk ini nantinya akan diturunkan terhadap Y. Ini kita turunkan terhadap X. Jadi langsung saja kita tentukan turunannya dari penyebaran yang terakhir ini ya. Jadi langsung jadi bentuk ini kita turunkan terhadap Y ya. Jadi M kemudian XM dikurang dengan YN. Bentuk ini kita turunkan dia terhadap Y. Berarti sama saja bentuk ini yang kita turunkan terhadap Y. Jadi F per X dikali F dikurang G ya. Jadi bentuk ini yang kita turunkan terhadap Y. Oke. Nah, selanjutnya untuk menurunkannya perhatikan bentuknya di sini. Karena pada bagian F ini terdapat variabel Y, begitupun pada bagian penyebut di sini ada fungsi F dengan G. Berarti juga terdapat variabel Y. Berarti untuk menurunkan bentuk ini terhadap Y itu kita gunakan rumus turunan U per P. Sehingga kita peroleh dari bentuk ini, kita peroleh hasil turunannya. Yang pertama, bagian ini dulu kita turunkan terhadap Y ya. Jadi kita tulis FY. Ya, jadi artinya turunan fungsi F terhadap Y. Kemudian dikali dengan penyebut. Jadi penyebutnya di sini yaitu X dikali dengan F dikurang G. Nah, selanjutnya dikurang ya. Jadi teman-teman ingat untuk rumus turunan fungsi yang berbentuk U per P. Kemudian dikurang dengan bagian pembilang kita tulis dikali dengan turunan penyebut. Jadi penyebutnya di sini karena pada bagian ini ada X sebagai koefisien, maka bentuk itu tetap ditulis ya. Yang diturunkan hanya bagian yang memuat variabel Y, yaitu fungsi F dengan fungsi G. Berarti F diturunkan terhadap Y hasilnya adalah FY, kemudian dikurang G diturunkan terhadap Y hasilnya adalah GY. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini per P kuadrat, berarti penyebutnya kita kuadratkan ya. Jadi kita tuliskan untuk penyebutnya ya. Nah, untuk penyebutnya yaitu P kuadrat, berarti penyebutnya dikuadratkan, berarti bentuk ini kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat dikali F dikurang G kuadrat. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan bagian yang pembilang, kita sederhanakan. Perhatikan sebelum kita di sini langsung kita coret saja ya. Perhatikan bagian yang sama setelah kita hilangkan tanda kurung. Langsung saja kita tulis supaya lebih jelas ya kelihatan. Jadi FY nya kita kali masuk ke bagian ini. Berarti untuk bagian ini itu terdapat X dikali fungsi F dikali fungsi F dikali dengan FY, artinya turunan F terhadap Y. Kemudian ini lagi FY X dikali ke sini, berarti dia dikurang X kemudian fungsi G. Kemudian jadi untuk turunan fungsi kita tulis pada bagian belakang ya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua minus fx kita kali masuk lagi ke sini. Buat hasilnya dia adalah jadi kurang ya. Jadi kurang xf dikali dengan turunan fungsi f terhadap y, kemudian ditambah jadi ini minus fx ya dikali dengan minus gy, berarti dia hasilnya adalah tambah xf dikali dengan turunan fungsi G terhadap Y. Oke, nah selanjutnya untuk penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya ini. Jadi penyebutnya tetap yaitu X kuadrat dikali dengan F dikurang G pangkat 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita sederhanakan untuk bagian pembilang. Perhatikan bagian yang sama dapat kita coret. Jadi yang dapat kita coret adalah ini dengan ini. Ya, jadi itu yang dapat kita coret. Selanjutnya kita tulis yang tersisa ini dengan ini.
Berarti dari bentuk ini dapat kita tulis, jadi kita tulis dulu yang bertanda positif X, F, kemudian GY, kemudian dikurang dengan ini ya, jadi X, G, kemudian dikali dengan FY, turunan fungsi F terhadap Y, kemudian ini per, jadi penyebutnya tetap seperti itu, yaitu X kuadrat dikali F dikurang G pangkat 2. Oke, jadi ini sebagai turunan daripada ini ya, dalam bentuk fungsi F dan G. Nah, selanjutnya yang kedua, ini bagian ini sebagai ini ya, sebagai fungsi yang kedua diturunkan terhadap X. Jadi terlebih dahulu kita ubah seperti ini ya, kita nyatakan bentuk itu dalam fungsi F dan G ya. Jadi kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Jadi prosedurnya sama pada bagian itu. Jadi pertama kita tulis N per XM dikurang dengan YN. Oke. Nah, N-nya itu diperoleh di atas bahwa N-nya itu sama dengan XG. Ya. Kemudian M itu YF ya. Jadi N-nya itu sama dengan XG. Kemudian ini per yang penyebutnya X dikali M, berarti X Y. Jadi untuk M-nya itu kita lihat dia sama dengan YF ya. Berarti di sini X YF, kemudian dikurang Y dikali N, berarti di situ X Y, N-nya itu adalah ini ya, berarti Y dikali dengan XG, berarti XYG ya. Jadi XYG. Oke. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu, kita sederhanakan ya sebelum kita turunkan. Bagian di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X. Berarti pada bagian itu X-nya dapat kita coret, berarti dia hasilnya adalah G per. Nah, sedangkan untuk penyebutnya S-nya kita sudah coret ya. Pada bagian ini ada variabel Y masing-masing suku, berarti dapat kita keluarkan yang di dalam kurung F dikurang G. Oke, ini bentuk daripada N per XM dikurang N ya. Dia sama dengan G per Y dikali dengan F dikurang G. Nah, selanjutnya bentuk itu kita turunkan terhadap Y. Oke. Jadi kita tulis terlebih dahulu. Jadi do N per XM dikurang YN ya. Bentuk ini kita turunkan terhadap X ya, berarti dia sama dengan turunan bentuk G per Y dikali F dikurang G. Bentuk ini sama saja dengan bentuk ini yang diturunkan terhadap X ya. Selanjutnya perhatikan, karena bentuknya juga merupakan bentuk U per P, jadi kita sederhanakan dulu ya. Kita hapus dulu bagian ini. Kita bersihkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bentuk yang terakhir ini kita akan turunkan dia terhadap X ya. Jadi perhatikan, karena di sini pada fungsi G itu memuat variabel X, pada bagian penyebut juga ada fungsi F dengan G juga yang memuat variabel X, sehingga bentuk ini ketika diturunkan dia terhadap X, kita menggunakan rumus untuk fungsi yang berbentuk U per V. Jadi langsung saja hasilnya kita turunkan terhadap X. Jadi yang pertama penyebutnya kita turunkan terhadap X, berarti kita tulis GX, kemudian dikali dengan jadi pembilangnya kita turunkan terhadap X, kemudian dikali dengan penyebut, berarti Y dikali F dikurang G, seperti itu ya. Kemudian dikurang pembilang dikali turunan penyebut, berarti pembilang dikali dengan turunan penyebut, berarti turunan ini. Karena Y di sini sebagai koefisien dia tetap ditulis. Kemudian di sini fungsi F memuat variabel X sehingga diturunkan terhadap X, dia ditulis Fx. Kemudian di sini fungsi G juga memuat variabel X sehingga diturunkan terhadap X, hasilnya adalah Gx ya. Oke, nah kemudian ini per penyebut. Penyebutnya nanti itu penyebut fungsi yang diturunkan dikodratkan, berarti bentuk ini kita kodratkan ya. Jadi Y kuadrat, jadi masing-masing langsung kita tulis F dikurang G pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian pembilang kita
kali masuk ya, kita hilangkan tanda kurungnya. Jadi yang pertama ini kita kali masuk, berarti dia hasilnya adalah Y fungsi F dikali dengan Gx ya, turunan fungsi G terhadap X. Kemudian ini lagi kita kali ke sini, berarti hasilnya dia adalah minus Y kemudian fungsi G ini ya, kemudian dikali dengan turunannya terhadap X ya. Jadi perhatikan, ini fungsi G, ini fungsi turunan dari fungsi G terhadap X. Nah selanjutnya bagian yang kedua minus G, kita kali masuk lagi ke bagian ini, berarti hasilnya adalah Y kemudian G, kemudian turunan fungsi F terhadap X, kemudian minus G kita kalikan ke sana ikut dengan Y, berarti dia tambah Y, kemudian G, kemudian Gx ya. Nah ini per, jadi pernya tidak, penyebutnya tidak berubah ya. Penyebutnya yaitu Y kuadrat dikali F dikurang G pangkat 2. Oke, nah selanjutnya perhatikan pembilang, ada bagian yang dapat kita coret. Jadi bagian yang dapat kita coret yaitu antara ini ya, antara ini dengan ini, itu dapat kita coret ya, karena nilainya atau bentuknya sama. Berarti yang lain itu adalah YF dikali dengan fungsi G terhadap turunan fungsi G terhadap X, kemudian dikurang dengan Y dikali fungsi G dikali turunan F terhadap X, kemudian ini per, jadi pernya penyebutnya sama yaitu Y kuadrat dikali F dikurang G pangkat 2. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan kembali ya. Jadi selanjutnya kita sederhanakan bentuk yang terakhir ini sama dengan pada bagian pembilang ada Y, di sini juga ada Y, pada bagian penyebut ada Y kuadrat. Berarti pada bentuk itu Y-nya dapat kita coret ya. Kemudian kita tulis sisanya ya, jadi F dikali dengan turunan fungsi G terhadap X, kemudian dikurang dengan G dikali dengan turunan fungsi F terhadap X, kemudian ini per, jadi per penyebutnya ingat Y-nya di sini sudah pangkat 1 karena sudah dicoret tadi dengan Y pangkat 1 pada bagian pembilang, jadi tersisa Y kemudian dikali F dikurang G pangkat 2. Oke, sekarang kita lihat untuk turunan yang pertama sebelumnya. Yang pertama sebelumnya adalah bagian ini ya. Pada bagian ini itu belum kita sederhanakan seperti bagian yang kedua. Jadi kita sederhanakan ini. Bagian di sini ada X, di sini juga ada X, sehingga dengan X kuadrat dia menjadi 1/X. Berarti ini sama dengan F dikali dengan fungsi turunan G terhadap Y, kemudian dikurang dengan fungsi G dikali turunan fungsi F terhadap Y, kemudian ini per ya, di per seperti ini, kemudian penyebutnya sisa X pangkat 1, kemudian dikali F dikurang G pangkat 2. Oke, itu turunan yang pertama untuk bentuk yang pertama ya. Nah selanjutnya kita akan kurangkan turunan yang ini ya sebagai bentuk yang pertama dengan ini ya, kita kurangkan. Jadi kita tulis terlebih dahulu, pertama kita tulis bentuk yang fungsi yang diturunkan sebelumnya, yaitu do m per xm dikurang dengan yn ya. Bentuk ini diturunkan terhadap y, itu kita kurang dengan bentuk yang kedua ya, dari PD baru ini, dari di sini xm dikurang dengan yn ya. Nah ini kita turunkan tadi terhadap x. Oke, selanjutnya kita substitusi hasilnya masing-masing ya. Untuk bagian ini itu hasilnya dia adalah ini ya, jadi kita copy saja ini. Ini untuk bagian turunan yang pertama, untuk bentuk yang pertama, kemudian dikurang dengan hasil daripada ini. Jadi dia hasilnya adalah ini ya.
jadi hasilnya kita tulis di sini ya. Oke. Selanjutnya kita operasikan hasil daripada pengurangan bentuk pengurangan ini ya. Jadi kita tulis ini sama dengan oke. Nah, perhatikan di sini apa namanya? Untuk dioperasikan ini maka penyebutnya kita samakan ya. Jadi perhatikan pada penyebut yang pertama di sini hanya X, di sini hanya Y. Berarti untuk menyamakan penyebutnya ini, bagian ini kita kali dengan Y per Y, bagian ini kita kali dengan X per X agar penyebut dari kedua bentuk itu sama. Jadi bagian ini kita kalikan dengan Y, berarti pembilang dengan penyebut itu kita kalikan dengan Y. Jadi pembilang itu setelah dikalikan dengan Y, hasilnya dia adalah Y F G Y, kemudian dikurang dengan Y G F Y ya. Kemudian untuk bagian ini dia dikalikan dengan X, jadi langsung saja kita satukan ya, satu bentuk pecahan. Jadi ini kita kalikan dengan X. Jadi ingat di sini kurang, kali masuk ke sana baru dikali X, berarti dia di sana dikurang fungsi dikurang X dikali fungsi F dikali GX. Kemudian ini kurang dengan ini kurang, berarti dia ketemu dia sudah jadi penyebelahan ya. Nah, kemudian bentuk itu juga kita kalikan dengan X. Jadi di sini X, kemudian G, lalu dikali dengan turunan fungsi F terhadap X. Nah, penyebutnya itu sudah sama, jadi kita satukan tadi ya. Jadi di sini per. Nah, untuk penyebutnya sendiri yaitu XY dikali dengan F dikurang G pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sesuai. Dalam hal ini yang kita maksud adalah kita kumpulkan suku yang sama-sama memuat turunan fungsi F ya. Jadi dalam hal ini yang sama-sama memuat turunan fungsi F itu ada di bagian ini dengan di bagian ini. Ya, jadi bagian ini dengan bagian ini kita satukan. Nah, perhatikan pada bagian itu ada fungsi G. Berarti fungsi G-nya dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita tulis ini. Berarti di sana X, Fx. Kemudian pada bagian ini fungsi G-nya dikeluarkan, berarti dikurang Y, Fy. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang kedua, kita kumpulkan yang tersisa, yaitu bagian yang memuat turunan fungsi G, berarti bagian ini dengan bagian ini. Nah, pada bagian ini ada fungsi F, masing-masing ada fungsi F-nya. Jadi fungsi F-nya kita keluarkan, berarti yang di dalam kurung itu adalah ini ya. Jadi Y GY, atau kita kurang saja bentuk ini ya, supaya kita dahulukan nanti GX yang ditulis. Jadi kita hapus ini, kita tulis kurang. Berarti kalau jika bentuknya demikian, berarti yang pertama ditulis di sini adalah bagian yang memuat variabel X ya. Jadi kita kurang di sini, berarti ini dulu yang terlebih dahulu yang kita tulis. Jadi minus F kita keluarkan, berarti tersisa X dikali dengan GX. Kemudian ini minus F kita keluarkan, berarti dia jadi kurang ya. Di sana Y G. Oke, jadi Y G. Oke, nah ini per, jadi penyebutnya sama. Jadi kita buat terlebih dahulu penyebutnya. Jadi per X Y dikali dengan F dikurang G dikuadratkan. Oke, nah selanjutnya sebelum kita lanjutkan bagian ini, teman-teman lihat di sana untuk bagian dalam kurung itu pada dasarnya itu sama dengan 0 ya. Pada bagian yang dalam kurung itu pada dasarnya sama dengan 0. Jadi bagian ini dengan bagian ini itu pada dasarnya dia bernilai 0. Jadi sebelum kita lanjut bagian ini, kita akan menunjukkan bahwa bagian dalam kurung ini itu dia sama dengan 0 ya. Jadi kita jabarkan bentuknya bentuk itu, kenapa bentuk itu dia bernilai 0 ya. Jadi kita tulis bagian di sini. Jadi ingat sebelumnya tadi bahwa fungsi F itu dia merupakan pemisalan dari bentuk Fxy ya. Begitupun untuk fungsi G ya. Jadi kita kerja dulu untuk bagian ini. Jadi dari sini jika kita misalkan U-nya itu sama dengan Xy ya, berarti
turunan fungsi f terhadap x, ya, itu kita menggunakan aturan rantai, ya. Jadi turunan fungsi f terhadap x itu kita menggunakan aturan rantai, di mana rumusnya dia adalah yang pertama turunan fungsi f terhadap u. Jadi kita menggunakan simbol D karena ketika f-nya itu dalam variabel u maka dia hanya terdiri dari satu variabel, ya, sehingga untuk simbol turunannya kita menggunakan huruf D. Lalu dikali dengan turunan fungsi u, karena u-nya dalam variabel x dan y, maka di sini simbol turunannya kita pakai do. Jadi turunan fungsi u terhadap x, ya. Jadi terhadap x karena di sini f-nya terhadap x. Nah, ini kita sederhanakan. Kita tentukan hasilnya, maka dia sama dengan turunan fungsi u terhadap x berarti ini, ya. Jadi bentuk ini kita turunkan terhadap x, hasilnya dia adalah y, x-nya saja kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 1, berarti tersisa y. Berarti di sini itu hasilnya adalah y dikali turunan fungsi f terhadap u, ya. Jadi fx itu atau turunan fungsi f terhadap x sama dengan ini. Nah, pada bentuk yang sebelumnya, ya, pada bentuk ini yaitu bahwa fx itu dikalikan dengan x, fy dikalikan dengan y. Jadi kita bentuk kedua bentuk tersebut, ya. Kita bentuk kedua bentuk tersebut, berarti di sini kita peroleh bahwa bentuk ini kita kalikan dengan x. Berarti ruas kanan juga menghasilkan xy, kemudian df du. Oke, ini untuk bagian fx. Sekarang untuk bagian fy sama saja rumusnya aturan rantai df du dikali dengan turunan fungsi u terhadap y, ya. Jadi terhadap y. Selanjutnya kita tentukan hasilnya du do x, artinya turunannya u terhadap x. Du do y, berarti turunannya u terhadap y. Pada bagian ini y saja yang kita turunkan, hasilnya adalah 1, berarti tersisa x. Jadi x dikali dengan df du, ya. Nah, selanjutnya bentuk ini untuk fy itu kita kalikan dengan y, berarti f dikali dengan fy itu sama dengan x dikali dengan y dikali dengan fy itu sama dengan ini juga kita kali dengan y, berarti xy kemudian df du, ya. Nah, sekarang bandingkan kedua hasilnya antara ini dengan ini. Itu jika kita lihat itu dia memiliki nilai bentuk yang sama. Jadi dari kedua bentuk itu berarti x dikali fx dikurang y dikali dengan turunan fungsi f terhadap y itu sama dengan ini dikurang dengan ini. Karena keduanya sama, maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi dengan cara yang jadi di sini kita telah menunjukkan bahwa hasilnya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, nanti juga kita akan peroleh bahwa nilai daripada x gx dikurang dengan y gy itu juga nantinya akan diperoleh dia sama dengan 0, ya, dengan cara seperti ini. Berarti keduanya itu kita sudah hasilkan dia sama dengan 0. Nah, kembali kepada bagian ini. Berarti pada bagian ini itu kita peroleh bahwa ini sama dengan 0, yang dalam kurung sama dengan 0. Berarti g dikali 0 dikurang f dikali 0. Berarti 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. 0 per ini dia sama dengan 0, ya. Jadi secara keseluruhan dia sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah tunjukkan bahwa ini dikurang dengan ini sama dengan 0. Itu artinya bahwa kedua bentuk ini sama, ya. Jadi kita ambil ini sebagai bagian kesimpulan untuk bagian ini, ya. Oke. Jadi dari sini karena pengurangannya dia sama dengan 0, berarti dapat dituliskan bahwa bentuk ini sama. Kedua bentuk ini sama, bahwa turunannya m per xm dikurangi n terhadap y itu sama dengan turunan n per xm dikurangi yn terhadap x. Nah, dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa PD baru yang dihasilkan tersebut yang jadi disimpulkan bahwa PD baru yang dihasilkan sebelumnya ini, ya, bahwa PD baru yang dihasilkan ini itu merupakan PD eksak. Nah, sehingga karena ini merupakan PD eksak, jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan PD eksak.
ini merupakan PD eksak. Nah, karena hasil PD baru merupakan PD eksak, berarti mu sama dengan 1/xm dikurang n itu merupakan faktor integrasi daripada persamaan diferensial ini, yaitu sesuai dengan definisi daripada faktor integrasi. Oke. Jadi kita lengkapi kesimpulannya untuk bagian ini. Karena ini terpenuhi, berarti PD tersebut merupakan PD eksak ya. Jadi PD baru, jadi kita tulis PD baru adalah PD eksak. Jadi karena PD baru merupakan PD eksak, maka untuk mu sama dengan 1/xm dikurang yn itu adalah faktor integrasi. Jadi faktor integrasi dari PD ini ya, dari PD m dx ditambah y ditambah n dy sama dengan 0 ya. Dia merupakan faktor integrasi dari itu, di mana tadi syaratnya itu bahwa PD ini itu dapat diubah menjadi PD dalam bentuk y dikali fx y dx ya, kemudian ditambah dengan x dikali dengan fungsi g x y dy sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya di sini bentuk ini atau faktor integrasi yang dapat kita gunakan ketika PD yang diberikan ini itu dapat diubah menjadi PD seperti ini ya. Jadi dia diubah dalam bentuk seperti ini, maka faktor integrasi yang dapat digunakan adalah ini ya. Oke, nah selanjutnya kita bahas contohnya untuk bagian ini. Jadi sebagai contoh ya, misalkan kita diberikan suatu PD yaitu x kuadrat y kuadrat x kuadrat y pangkat 3 ya, kemudian ditambah dengan 2y dx, kemudian ditambah dalam kurung 2x dikurang 2x pangkat 3 y pangkat 2. Oke. Y pangkat 2 dy sama dengan 0. Oke, jadi diberikan PD ini ya untuk contoh soal pada bagian ini. Jadi saya ulang soalnya, yaitu x kuadrat y pangkat 3 ditambah 2y dx, kemudian ditambah dengan 2x dikurang 2x pangkat 3 y kuadrat dy sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya untuk menyelesaikan ini, pertama-tama kita ubah dulu atau kita lihat apakah PD ini dapat diubah dia dalam bentuk seperti ini ya, apakah dia dapat diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi perhatikan caranya. Nah, perhatikan pada bagian dx, ini, maka ada bagian di mana y parabola tersendiri di sini. Jadi kita bentuk dulu untuk y sendiri. Jadi dari bentuk ini itu kita keluarkan y pangkat 1, berarti kita peroleh y dalam kurung. Nah, di sini y pangkat 3 berarti dia sudah jadi y pangkat 2. Berarti pada bentuk itu sesama ini juga x-nya pangkat 2, berarti bisa disatukan x y pangkat 2 lalu ditambah dengan 2 ya. Jadi di sini tersisa 2 karena y-nya kita keluarkan dx. Nah, perhatikan bandingkan bentuk ini dengan ini. Itu sama ya. Jadi y-nya ada, ini juga ada. Di sini artinya bentuknya itu bahwa x dan y itu selalu dikalikan. Nah, perhatikan bentuk ini, x dikali y baru pangkat 2, berarti dia memenuhi bentuk seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nah, pada bentuk yang kedua yang ada di y-nya itu ada x yang berdiri sendiri. Berarti pada bentuk itu kita munculkan x. Jadi pada bagian ini x-nya di sini ada, di sini juga ada. Berarti x-nya dapat kita keluarkan 1 ya, sehingga membentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah itu bagian yang dalam kurung karena x-nya kita keluarkan, berarti di situ 2 dikurang, di sini menjadi 2, di sini x kuadrat, di sini y kuadrat, bisa ditulis dalam bentuk xy pangkat 2. Jadi kita arahkan bahwa parabola x dan y pada bagian ini itu selalu dikalikan ya. Kemudian dy sama dengan 0. Nah, ini juga memenuhi untuk bagian ini ya, dimana ada x ini
Kemudian di sini itu adalah fungsi gx y, artinya bentuk fungsinya nanti x dan y selalu dikalikan. Nah, dalam kurung ini x dengan y dikalikan ya. Jadi PD tersebut memenuhi kondisi sehingga faktor integrasi mu sama dengan 1 per xm dikurangi n itu dapat kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari PD ini ya. Jadi dari sini langsung saja kita tuliskan bagaimana untuk mu-nya sendiri ya. Jadi mu itu, jadi kita tulis dulu m-nya ya. Jadi m-nya itu tetap saja kita ambil ini karena bentuknya lebih sederhana dibanding dengan yang bawah ya. Jadi kita ambil ini sebagai m, yaitu s kuadrat y pangkat 3 ditambah dengan 2y. Kemudian untuk n-nya, bagian yang dikalikan dengan dy, berarti 2x dikurang 2x pangkat 3 dikali dengan y pangkat 2. Jadi x kuadrat ditambah y pangkat 3 ditambah 2y. Selanjutnya untuk n-nya itu 2x dikurang 2x pangkat 3 y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita bentuk untuk faktor integrasinya, yaitu mu sama dengan jadi atauin dulu penyebutnya dulu. Oke, nanti di mu itu dia memiliki bentuk xm dikurang dengan yn. Oke, ini dulu kita cari bagaimana hasilnya. Jadi di sini m-nya kita kali x, berarti ini kita kali x. Berarti hasilnya adalah x pangkat 3 y pangkat 3 ditambah dengan 2y. Gitu ya. Kemudian di sini n-nya kita kali dengan y kurang ya. Jadi minus y kita kalikan ke sana. Minus y kali ini berarti hasilnya adalah minus 2xy ya. Jadi di sini itu ada x-nya di sini ya, pada bagian xm ini ya. Jadi kita ulang. Jadi m-nya kita kalikan dengan x. Jadi ini x pangkat 3 di sini menjadi 2xy. Oke, selanjutnya n-nya kita kali dengan minus y. Ini kita kali minus y, berarti hasilnya adalah minus 2xy. Kemudian ini kita kali dengan minus y, berarti dia sudah plus ya. Jadi di sini tambah 2 x pangkat 3 karena dikali y berarti menjadi y pangkat 3. Oke, kita sederhanakan bentuk ini. 2x-nya dapat kita coret. Ini dengan ini sejenis dapat kita operasikan. Berarti hasilnya dia adalah 3x pangkat 3 kemudian y pangkat 3. Oke. Nah, itu bentuk dari xm dikurang yn. Berarti dari sini kita dapat menuliskan rumus untuk fungsi mu sebagai faktor integrasinya ya. Jadi mu-nya itu sama dengan 1 per ini xm dikurangi n, berarti 1 per ini. Jadi langsung mu sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikali dengan y pangkat 3. Oke, ini mu. Nah, selanjutnya untuk mu ini kita bentuk PD baru ya. Jadi kita bentuk PD baru. Nah, selanjutnya mu ini kita kalikan pada masing-masing ruas untuk PD yang diberikan ya. Jadi kita langsung kalikan ke sini. Jadi supaya sederhana, setiap suku dari bentuk ini itu langsung kita bagi dengan 3x pangkat 3 y pangkat 3. Jadi perhatikan penulisannya. Yang pertama dulu ini kita bagi dengan itu. Kita bagi dengan ini ya, karena dikali dengan 1 per 3x pangkat 3 dikali y pangkat 3. Berarti yang pertama ini kita perkan dengan ini ya. Jadi x kuadrat dikali y pangkat 3 ini per 3x pangkat 3 y pangkat 3. Oke, kita buka kurung kemudian ditambah ini lagi kita bagi dengan bentuk itu, berarti 2y 3x pangkat 3 kemudian y pangkat 3. Selanjutnya di sini dx ya. Kemudian ditambah, nah berikutnya untuk bagian n ini ya, kita bagi juga dengan ini. Berarti dia hasilnya adalah pertama 2x kita bagi dengan 3x pangkat 3 y pangkat 3. Kemudian dikurang dengan ini ya, 2x pangkat 3 kemudian y pangkat 2 per 3x pangkat 3 y pangkat 3.
Oke, balas kurung D. Nah, ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan setiap suku bentuk ini ya. Jadi setiap suku dari bentuk ini kita sederhanakan. Jadi sama dengan pada bagian yang pertama ini y pangkat 3 dapat kita coret x kuadrat per x pangkat 3 berarti tersisa 1/x, berarti pada bagian itu dia tersisa 1/3x ya. Nah, selanjutnya bagian selanjutnya untuk bagian yang kedua ya. Bagian ini yang kita coret yaitu y dengan y pangkat 3 menjadi y pangkat 2 ya. Jadi tersisa 2/3x pangkat 3 y kuadrat ya. Nah, di sini dx. Kemudian ditambah. Nah, selanjutnya bagian yang kedua ini lagi ya. 2x per ini berarti x-nya kita coret ini dengan ini menjadi x pangkat 2. Berarti 2/3x kuadrat y tetap pangkat 3. Kemudian dikurang pada bagian ini yang kita coret adalah x pangkat 3 dengan x pangkat 3. Berarti y kuadrat juga kita coret dengan y pangkat 3. Y pangkat 3 menjadi y saja ya. Jadi situ dia adalah 2/3y. Nah, ini dy sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ini PD baru setelah kita sederhanakan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan solusi dari PD baru ini yang merupakan PD eksak ya. Jadi PD baru yang dihasilkan ini itu sudah termasuk PD eksak ya. Jadi langsung saja kita tuliskan M-nya terlebih dahulu dari PD yang terakhir ini. Berarti M-nya yaitu sama dengan ini. Langsung saja kita bentuknya kita turunkan itu terhadap Y. Jadi M ini kita turunkan terhadap Y ya untuk melihat apakah ini eksak atau bukan. Jadi pertama bentuk ini kita turunkan terhadap Y. Ini kita turunkan terhadap Y karena di sini tidak termuat variabel Y, maka ini 0 karena dia konstan ya. Selanjutnya ini kita turunkan terhadap Y, berarti yang lain itu sebagai koefisien. Jadi kita tulis saja dulu itu. Berarti 2/3x pangkat 3 ya sebagai koefisien. Y-nya Y kuadratnya yang kita turunkan terhadap Y. Berarti kita jadikan dulu dia pangkat negatif ya agar dia posisinya bagian atas. Jadi Y pangkat -2 diturunkan terhadap Y. Hasilnya /-, minus 1/y kuadrat ya. Jadi itu asalnya kita sederhanakan bentuk ini, maka hasilnya adalah minus 2/3x pangkat 3 kemudian dikurang 1 pangkat 3 y-nya ya. Jadi di sini y pangkat 3. Jadi ini yang kita turunkan tadi pangkat -2 terhadap y. Berarti pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Dikurang 1 berarti dia sudah jadi -3 ya. Berarti di sini ada -2 tadi. Mana? Berarti di sini sudah jadi -4 ya. Karena -2 dikalikan dengan 2 ini berarti dia sudah jadi -4. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian N kita turunkan terhadap X ya. Jadi N-nya kita turunkan terhadap X. Jadi bentuk yang N itu adalah bentuk ini. Ini kita turunkan terhadap X. Nah, pada bagian yang pertama di sini memuat variabel X. Jadi bentuk itu saja yang kita turunkan. Yang lain tetap kita tulis berarti 2/3y pangkat 3. Nah, sekarang 1/x kuadrat itu kita tulis menjadi x pangkat -2. Kalau jika diturunkan terhadap x, maka hasilnya pertama pangkatnya kita kalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, berarti pangkat x pangkat -3. Berarti dia sama saja dengan 1/x pangkat 3 ya. Nah, ini bentuk kita sederhanakan menjadi -2 dengan 2 hasilnya adalah -4 ya. Per penyebutnya kita satukan ini kita kalikan, berarti dia hasilnya adalah 3x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat secara langsung bahwa turunan M terhadap Y dan turunan N terhadap X itu sama ya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa PD tersebut atau PD baru tersebut itu merupakan PD eksak ya. Jadi ini merupakan PD eksak. Nah, selanjutnya bentuk PD yang terakhir ini kita selesaikan secara eksak ya. Jadi sama untuk prosedur yang lain mengenai PD eksak. Yang pertama kita buat pemisalan ya. Misalkan fx, y
sama dengan C adalah solusi PD ya. Jadi misalkan Fx, Y sama dengan C adalah solusi dari PD tersebut. Nah, berarti dari sini kita memperoleh hubungan bahwa turunan fungsi f terhadap x itu sama dengan m, dan turunan fungsi f terhadap y itu sama dengan n ya. Jadi ini kalau jika diturunkan terhadap x dia sama dengan m, dan jika diturunkan terhadap y dia sama dengan n. Nah, dari sini kita akan memilih keduanya ya. Terlebih dahulu kita gunakan yang mana kita lihat untuk bentuk persamaan diferensialnya ya. Nah, di sini jika kita lihat antara m dengan n itu memiliki bentuk yang sama ya, ini dengan ini. Jika kita menggunakan bentuk ini pada tahap yang pertama, maka m-nya nanti akan diintegralkan terhadap x. Lihat bentuk ini nanti lebih mudah. Ini juga dapat dengan mudah kita tentukan integralnya terhadap x. Nah, begitupun pada bagian ini. Jika ini yang pertama kita gunakan, berarti nanti n-nya kita integralkan terhadap y. Nah, pada PD di atas, n-nya ini jika diintegralkan terhadap y juga itu, ini bagian ini jika diintegralkan terhadap y ataupun ini itu juga dapat dengan mudah kita tentukan ya. Jadi sama saja baik ini yang pertama kita gunakan maupun ini. Jadi langsung sajalah inilah yang kita gunakan pertama ya, bahwa fx itu sama dengan m. Turunan fungsi f terhadap x itu dia sama dengan m. Jadi m-nya langsung kita tulis pada PD baru di atas, m-nya adalah ini. Langsung kita tulis dia sama dengan 1/3x kemudian ditambah dengan 2/3x pangkat 3 y pangkat 2. Oke. Nah, dari tahap pertama ini nanti kita akan mendapatkan rumus fx, y yang memuat fungsi yang belum diketahui ya. Oke, jadi di sini karena f-nya diturunkan terhadap x, berarti masing-masing ruas ini kita integralkan terhadap x. Jadi ini kita integralkan terhadap x, dia kembali ke fungsi asalnya yaitu fx, y. Nah, sekarang ruas kanan juga kita integralkan terhadap x. Jadi integral 1/3x dx kemudian ditambah dengan integral ya. Jadi setiap suku kita integralkan. Di sini 2/3x pangkat 3 y pangkat 2 dx. Nah, ingat ketika kedua ruas kita integralkan terhadap x, maka konstantanya itu adalah fungsi g dalam variabel y. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil integral ini. Jadi sama dengan, nah 1/3 itu konstan. Dia sebagai koefisien, jadi tetap ditulis yang diintegralkan adalah 1/x terhadap x, di hasilnya adalah ln x. Kemudian ditambah pada bagian ini yang bukan variabel x itu dia sebagai koefisien. Jadi kita pindahkan, kita tulis dulu terlebih dahulu bentuk itu. Berarti 2/3 y pangkat 2. Jadi semua ini bersifat koefisien ya. Jadi yang diintegralkan adalah x pangkat minus 3. Yang diintegralkan adalah 1/x pangkat 3 atau x pangkat minus 3 ya. Jadi ini yang ini saja yang kita integralkan. Berarti sini adalah pertama pangkatnya ditambah 1, berarti x pangkat minus 2, lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Berarti hasilnya adalah minus 1/2x kuadrat. Jadi ini hasil daripada integral daripada 1/x pangkat 3. Berarti bentuk itu kita tulis di sini. Dia sama dengan minus 1/2x pangkat 2 lalu ditambah dengan g ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Jadi 1/3 ln x karena ada negatif berarti dikurang, ada bagian yang dapat kita coret 2 ya. Berarti pada bagian itu tersisa 1/3x pangkat 2 y pangkat 2 kemudian ditambah dengan g. Oke. Nah, selanjutnya jadi untuk tahap pertama selesai ya, karena kita sudah kita telah mendapatkan rumus daripada fungsi f yang memuat fungsi g yang belum diketahui ya. Oke, selanjutnya kita melangkah pada tahap yang kedua. Jadi tahap pertama ini sudah, tahap yang kedua kita gunakan bentuk ini bahwa f sama dengan n ya. Jadi untuk tahap yang kedua,
diketahui bahwa N itu sama dengan turunan fungsi F terhadap Y. Nah, F-Y-nya itu kita peroleh dengan cara menurunkan bentuk ini ya. Jadi bentuk yang di atas ini merupakan rumus daripada fungsi Y. Nah, bentuk ini yang kita turunkan terhadap Y ya. Sekarang kita turunkan bentuk itu. Pertama-tama kita turunkan ini terhadap Y, karena pada bagian ini tidak memuat variabel Y, maka ini hasilnya 0. Sekarang pada bagian ini kita turunkan terhadap Y, jadi yang seper Y kuadrat saja kita turunkan, yang lain tetap kita tulis. Jadi terlebih dahulu kita tulis yang lain seper 3x pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya yang seper Y kuadrat kita turunkan terhadap Y. Seper Y kuadrat sama saja dengan Y pangkat minus 2. Nah, ini bentuk kita turunkan. Pertama pangkatnya kita kali ke depan, lalu dikali Y, pangkatnya dikurang 1, berarti pangkat minus 3. Berarti bentuk ini jika kita tulis dia hasilnya adalah minus 2 per Y pangkat minus 3. Jika pangkat positif menjadi per Y pangkat 3. Lalu ditambah dengan turunan dari GY terhadap Y, berarti G aksen Y. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Jadi kita hapus ini. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk fungsi M ya. Jadi kita lihat kembali PD-nya bagaimana bentuk untuk fungsi N ya. Jadi untuk N-nya sendiri itu dalam PD baru yang dihasilkan dia sama dengan ini. Itu 2/3 X kuadrat Y pangkat 3. Jadi kita tulis satu per satu, 2/3 X kuadrat Y pangkat 3. Jadi di sini 2. Jadi untuk N-nya itu 2/3 X pangkat 3 Y pangkat 2 ya. Kemudian dikurang. Jadi kita lihat kembali N-nya. Jadi 2/3 X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2/3 Y. X pangkat 2 Y pangkat 3. X pangkat 2 Y pangkat 3 ya. Jadi ini terbalik pangkatnya. Ya. X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang 2/3 Y. Nah, ini dia sama dengan bentuk yang di atas antara negatif dengan negatif ini sudah positif, berarti tersisa 2/3 X kuadrat ya, kemudian Y pangkat 3, lalu ditambah dengan G aksen, jadi ditambah dengan G aksen Y ya. Oke, nah perhatikan, bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan itu ada bentuk yang sama sehingga dapat kita coret. Berarti dari situ kita peroleh bahwa G aksen Y itu sama dengan minus 2/3 Y. Nah, dari sini berarti jika masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y, maka G aksen Y menjadi GY. Bentuk ini kita integralkan terhadap Y. Minus 2/3 tetap kita tulis karena dia koefisien. Seper Y diintegralkan terhadap Y, hasilnya adalah ln Y. Oke. Nah, dari sini kita sudah peroleh rumus daripada fungsi G, yaitu GY sama dengan minus 2/3 dikali dengan ln Y. Nah, selanjutnya kita dapat menuliskan solusi daripada PD tersebut ya. Jadi ini fungsi F-nya, ini fungsi G-nya, kita satukan. Jadi solusi PD tersebut adalah Fx, Y sama dengan, jadi kita tulis untuk fungsi F yang diperoleh yaitu 1/3 ln X dikurang 1/3 X kuadrat Y kuadrat bagian ini ya, ditambah dengan GY. Nah, di sini GY-nya itu adalah min 2/3 ln Y, berarti kita kurang dengan, jadi kita kurang dengan 2/3 ln Y. Jadi kita kurang dengan 2/3 ln Y. Nah, ini dia sama dengan C.